Selamat datang di section commentary. Jadi kita kan dari kemarin react terus nih. Tapi kali ini gue pengen ngelakuin sesuatu yang beda, yaitu komenin apa ya, berita-berita ataupun omongan-omongan yang keluar dari mulut calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, di sini udah ada Bro Gamal bareng gue. Jadi Bro Gamal ini pendukung Mas Pram ya? Dukung Pram. Ya nomor 2 ya berarti ya. Oh nomor 3 ya. Sorry salah sebut. Jangan dihujat ya, jadi hujat. Jadi kita mulai dari mungkin paslon 1 dulu ya. Boleh. Dari Ridwan Kamil dan Suswono dulu. Oke, yang pertama ini dari Tempo nih. Judulnya Ridwan Kamil ingin menyatukan semua kartu layanan dalam kartu Jakarta Maju. Nah, respon lo gimana Bang? Nggak ada yang salah, oke-oke aja. Ini gimmick 10 tahun yang lalu kan. Gimmick zaman Jokowi dulu main kartu-kartuan. Nggak ada yang salah, fine-fine aja sih. Oh, ini menurut lo gimmick aja gitu, bukan yang kayak program? Iya main kartu-kartuan kan. Ya nggak apa-apa, meskipun udah ketinggalan zaman, tapi nggak ada yang salah. Tapi selama ini kita tahu maksudnya kartu-kartu itu beneran efektif gitu, kayak kartu Indonesia Pintar, kartu Jakarta Pintar gitu-gitu. Nah, ya, bagus dong disatuin. Oh. Bagus. Nggak ada yang salah. Oke, coba kita move ke statement yang lain ya, Win. Oke, ini ada satu lagi nih dari Ridwan Kamil. Dia tegasin kalau lagi janji anggaran 200 juta per RW debat. Kita akan memberikan dana 200 juta per tahun buat RW. Ya ini menurut gua adalah janji populis. Ya dia kan udah pernah bilang tuh, pernah bikin di Bandung. Di Bandung bukannya bersih tanpa oknum ya. Jadi potensinya itu ada potensinya. Kalau RK nanti misal menang ya, kalau dibikin nih harus dicari tahu tuh cara supaya nggak ada oknum-oknum. Kang Emil bilang nanti yang megang bakalan lurah. Lurah misalnya megang buat 20 RW 4 miliar gitu misalnya kan. Gimana saat nanti ada Pak RW nyairin ke bikin proposal ke Pak Lurah, gimana biar lancar tuh, biar nggak ada yang aneh-aneh lah gitu. Tapi ya ini janji buat Akamsi lah. Oh. Supaya kayak, Akamsi pada seneng gitu kan. Berarti yang tadi juga ya mirip-mirip lah ya. Mirip salah nggak? Enggak, boleh. Tapi nggak yang wow gitu. Tapi ya kalau buat gua ini nggak penting buat gua gitu. Dan takutnya ada potensi tadi tuh di Bandung, karena di Bandung udah terbukti ada oknumnya. Ya. Mesti dipikirin lah buat Kang Emil lah, cara teknisnya nanti lah. Oke. Apa nih? Ini kayaknya mau biasa lah dapat pangsa-pangsa anak muda gitu. Dengar keluhan Gen Z soal mahalnya tempat work from anywhere. Ridwan Kamil janjikan kopi gratis. Gimana tuh Bang? Nah kalau tadi tuh gimmick yang oke, tadi tuh ngomongin kartu. Kalau ini gimmick gak penting ini. Masa janjiin kopi gratis? Siapa yang butuh? Kopi jago Kopinya doang. Kenapa nggak soju? Kenapa nggak ada gorengannya gitu? Ini jadi nggak penting lah. Gua rasa Gen Z di Jakarta nggak segitunya ya untuk makan janji kayak begini ya. Nggak penting janji kopi gratis. Orang kopi jago murah-murah aja kok. Lagi di semua tempat coworking space ya kopinya emang gratis. Nggak usah diomongin lagi. Di tempat teman gua dulu malah yang gratis bir bukan kopi, malah ini aneh ini. Ya nggak salah, boleh-boleh aja, nggak penting gitu. Ini nggak penting banget nih. Kalau tadi masih oke, ini nggak penting nih kalau ini. Ngapain anggaran dikeluarin gitu ya buat dan nggak menarik juga gitu. Buat apa bikin kopi gratis gitu? Tapi menurut lo orang-orang yang kayak umurnya masih 17 ataupun seumuran gue sekarang 24 gitu ya. Umur lo berapa ya? Gue 30. Iya, seumuran lo emang menarik ya kayak nanti lo pilih Ridwan Kamil karena lo bakal dikasih kopi gratis gitu. Ya sekarang juga kalau naik LRT pagi-pagi ada kopi gratisnya kok. Oh iya. Iya, nggak usah jauh-jauh, jangan seakan-akan ini merupakan janji dari orang pintar yang susah banget buat dibikin. Wah, udah ada kok kopi gratis di LRT kalau pagi-pagi. Ngapain pengen diomongin gitu? Oke, berarti nggak urgent banget guys. Nggak urgent sama sekali gitu. Nggak penting, literally nggak penting. Next. Apalagi nih, Ridwan Kamil siapkan program Giant Seawall untuk atasi banjir. Kalau ini ya kita udah familiar lah, Giant Seawall. Ya, ini kan Prabowo punya. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin. Ini kan Prabowo pengen bikin di sepanjang selatan Jawa tuh. Ya akhirnya kan Kang Emil bilang ya kalau Prabowo pengen bikin sesuatu presiden, makanya gubernurnya harus yang selaras dengan dia supaya lancar. Jangan sampai kayak Dulu ngomong kayak gitu, ini gubernur pilihan Prabowo. Ya udah gak valid sekarang karena Pramono udah datang kan ke Kertanegara ketemu Prabowo. Artinya Pramono pun juga gak berantem sama Prabowo, akrab-akrab juga.
Jadi ya ini omongannya Prabowo ya, mau nanti Kang Emil atau Pramono yang menang, ya dua-duanya ya akan jalanin aja. Oh berarti Pram ada kemungkinan nih jalanin JNC Wall juga. Ya Pram gak ada masalah kok, Pram juga akan lakuin juga. Oke. Ini kayak terakhir nih. Jurus Ridwan Kamil atasi macet Jakarta. Pakai perahu di sungai, terus flyover diperluas. Kalau ini salah super besar nih. Gue beranilah debat sama siapapun timnya Kang Emil. Gak bakal menang tuh kalau ngomongin ini, gak mungkin menang. Pertama kalau flyover diperluas, yang namanya di negara seluruh dunia nggak ada cerita ngurangin macet dengan nambahin jalan. Tidak akan pernah bisa. Justru ngurangin jalan bisa ngurangin macet. Nah malahan yang gue lihat ya bang, netizen kan suka pada komen tuh kayak, ini nih pasti karena dibikinin trotoar, makanya mobil-mobil pada gak bisa lewat gitu. Ya nggak apa-apa, warganya belum ngerti. Justru sebenarnya di seluruh dunia mau ngomongin jurnal, paper, data, lu mau ngomongin profesor, ngurangin jalan itu bisa ngurangin macet. Nambah flyover justru nambah macet. Ya nggak bakal salah deh, udah pasti benar. Kalau warga yang marah nggak apa-apa, namanya warga. Tapi kalau ini orang urban design, jadi lucu kalau ngomong begini. Udah gitu pengen bikin TJ perahu, sungainya bau, sampahnya banyak, warganya buang sampah setiap hari di sungai itu. Udah gitu di bantaran kali ada bangunan semua, gimana cara bikinnya? Pasti mentok-mentok ke jembatan juga, orang sungainya dangkal, ada yang sungainya nggak jelas di sini kan, ngebersihinnya susah, mahal. Kalaupun katakan misalnya bersih nih, emang dikira cepet. Naik MRT lebih mending, mana ada yang mau naik di Sungai Ciliwung yang lama begitu kan, nggak masuk akal. Dan dulu juga janji pengen bikin Kalimalang jadi kayak Seoul, juga jadi apa sekarang kan gitu. Oke, berarti saran buat tim Ridwan Kamil mohon diimprove lagi. Ini salah, ini pasti salah, ini pasti nggak akan ada yang bisa belain karena ini salah 100%. Dan RK yang ngomong gue jadi sedih gitu kan, karena ini orang pintar, Kang Emil ini jenius lah ngomongin kota, ya dia harusnya kan the best. He can do better ya sebenarnya. Harus pastilah. Oke, next. Kita lanjut nih ternyata ke paslon 02. Siapa namanya kalau bukan Dharma Pongrekun. Nah, yang pertama tuh ada berita yang headline-nya solusi Dharma Pongrekun atasi macet di Jakarta. Tanam budaya antri ke anak-anak. Apa tuh esensinya bang? Iya nggak salah, boleh-boleh aja. Cuma kan sebenarnya kalau ngomongin Anies pun, dengan Anies bikin MRT, dengan Anies pengelola MRT, bukan dia bikin ya, dia dengan Pemda mengelola MRT. Sebenarnya kan sejak zamannya MRT jadi itu, kita udah mulai bisa ngantri tuh. Di MRT ngantrinya rapi, di KRL ngantrinya rapi enggak? Kalau di KRL gue nggak tahu deh kalau di KRL, tapi di MRT pun ngantrinya rapi. Sekarang udah bisa kok. Anies di MRT nggak pernah bikin tempat sampah supaya apa? Supaya orang kalau punya sampah disimpan dulu, buangnya di luar. Itu kan juga ngajarin budaya juga. Jadi ngajarin budaya bagus, ini nggak salah. Tapi nggak perlu ke anak-anak, orang dewasa pun bisa dipaksa juga sebenarnya. Nggak ada yang salah sih. Ya menurut lo ini relevan nggak buat diomongin di debat gubernur gitu loh, yang high level gitu? Kurang ya. Tapi nggak salah. Oke. Nice try. Nice try lah. Next. Bicara kesetaraan gender, Dharma Pongrekun tegaskan soal adab. Lagi-lagi ini soal kayak etika-etika gitu ya dia. Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, boleh. Emang ada penting kan, nggak ada yang salah. Oke aja lah. Tapi menurut lo apa yang penting bang soal adab ini? Kok bisa kesetaraan gender terus dia hubungin ke adab gitu? Gimana ya? Bingung juga sih gua kalau gitu bertanya. Tapi nggak tahu lah, skip lah udah. Nyerah lah gua. Oke. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Sekarang lanjut. Dharma Pongrekun bilang kurangnya adab jadi penyebab tawuran Jakarta. Apakah menurut Bro Gamal ini benar? Ya mungkin nggak salah, tapi bukan adab doang lah. Ada kenapa dia tawuran, dia kurang hiburan, dia kurang ruang terbuka. Ya kalau misalnya di perkampungan ini nggak ada ruang terbukanya, dia nggak bisa main di mana-mana, jadi gabut, jadi tawuran. Misalnya tawuran seru. Cemen, nggak ada bacok-bacokannya, nggak seru Ya solusinya sebenarnya yang lebih relevan ya banyakin ruang terbuka buat masyarakat di perkampungan sih. Ya nggak salah, cuman ya lagi-lagi ya so what gitu kan. Apa mungkin ini cara dia ngomong ke grassroots kali ya bahasanya ya? Ya nggak tahu gue ya, nggak tahu gue. Oke, next. Debat Pilkada Jakarta ini nih yang gong nih. Dharma Pongrekun malah doakan Pramono Anung jadi presiden. Ya Mas Pram juga mungkin kaget kali ya. Gue nonton langsung dan ya gue tepuk tangan sih. Lo tepuk tangan. Gue keren banget gitu. Kok bisa begitu gitu.
Kayak nggak terbayang aja gitu. Saya dukung Mas Pram menjadi Presiden Republik Indonesia dan saya akan menjadi staf ahli khusus bidang cyber security. Oh, out of the box ya mungkin ya. Mestinya doainnya ke Kang Emil. Mungkin Kang Emil ada keinginan mungkin Kang Emil ya. Kalau Mas Pram sih selama ini statementnya tidak ada keinginan, ngapain didoain gitu. Mungkin Dharma kalau misalnya Mas Pram jadi gubernur, dia berharap dia juga bisa tuh masuk ke barisan Mas Pram. Oh iya, iya. Mungkin nggak tahu ya, mungkin kan mereka saling kenal. Gue baru tahu mereka saling kenal. Gue baru tahu. Itu agak gong sih dia ngomong kayak gitu. Itu gue standing ovation itu. Gue standing applause itu. Oke, next. Dharma Pongrekon sebut tak perlu tambah transportasi publik untuk atasi macet di Jakarta. Mungkin bukan tak perlu kali ya. Mungkin nggak harus yang pertama kali. Ya salah kalau bilang nggak perlu ya perlu banget karena kalau misalnya lu naik TJ nih, gue pernah naik TJ misalnya gue nunggu di halte Senayan, arah ke Salemba, itu nunggunya bisa 20 menit, parah banget, jadi kelamaan karena kalau emang kurang armada, ya orang jadi malas naik angkutan umum kan, ada masalah armada, ada masalah frekuensi, masalah headway-nya juga, ya nggak bisa dibilang nggak perlu ditambah, tapi kalau dibilang bukan yang paling utama ya nggak salah juga gitu, banyak yang bisa dibenerin yang lain-lainnya kan. Oke. Ini lanjut nih ke paslon 03 yang merupakan paslon yang didukung oleh Bro Gamal. Coba langsung yang pertama ya. Sebut 350.000 orang menganggur di Jakarta. Pramono Anung, Rano Karno janji gelar job fair di tiap kecamatan 3 bulan sekali. Gimana tuh? Emang cukup ya anggaran kita ya buat bikin acara-acara kayak gitu? Bukan soal anggarannya sih. Ya boleh bikin job fair sama kayak tadi janjinya RK ya ini boleh-boleh aja. Cuman kan bukan job fair yang penting. Ada nggak lapangan pekerjaannya? Kalau job fair tapi nggak ada lowongan kan jadi PRJ ngapain gitu? Cuman jualan kerak telur nggak? Ya itu. Lu kenapa nggak pernah kerja we? Lo panggil lo punya teman-teman semua pergi kerja setang, ya? Hidup sekarang itu butuh uang woy. Ya itu sih masalahnya sih. Nanti ya mesti dipikirin dari Mas Pram gimana tuh job fair tapi lowongannya ada nggak? Tapi sebenarnya kalau gue menganut mazhab yang sebenarnya pemerintah tuh nggak harus campur tangan langsung untuk mengurangi pengangguran. Oh, kenapa? Kalau gue ya, karena pemerintah itu tugasnya hanya memberi fasilitas. Jadi nggak perlu kita ikut campur yang sedetil-detil sampai segitunya. Ya, misalnya ada orang jual UMKM, hilangin pungli-pungli dari oknum-oknum ormasnya, itu kan memfasilitasi mereka buat punya profit yang lebih besar. Punya profit lebih besar artinya bisa nambahin lapangan pekerjaan, bisa nambahin pegawainya. Kalau misalnya ada PKL jualan di trotoar yang bikin rusuh, bikinin trotoar yang lebih lebar supaya PKL bisa jualan di trotoar tanpa mengganggu pedestrian. Karena menurut perdanya jual di trotoar itu boleh selama ada sisa jalan buat jalan kaki. Oh boleh ya? Boleh. Jadi kita kasih fasilitas aja. Dan gue pernah ngobrol di Duku Atas ada tukang buburnya ruko nih ya. Omset dia itu naik semenjak Duku Atas itu nggak ada mobil lagi. Semenjak itu berarti itu ngasih chance buat UMKM. Itu kan ngasih fasilitas kan. Jadi semakin kalau ada jurnal bilang semakin walkable sebuah city, sebuah kawasan, maka kawasan tersebut ekonominya bakal naik. Karena orang yang jalan kaki itu lebih gampang mampir ke toko-toko dibanding orang yang naik mobil. Nah jadi sebagai pemimpin kota harusnya sih nggak perlu ikut campur tangan gimana-gimana, fasilitasin aja. Itu harusnya begitu kalau gue mazhabnya itu ya. Nggak salah tapi lowongannya ada nggak kan gitu. Oke. Nah next, Pramono Anung akan buka konseling 24 jam agar Gen Z bisa curhat. Ini kayak Ridwan Kamil nih, dia Kayak juga pengen nge-reach out Gen Z nih, gimana nih Bang? Menurut gue nggak penting sih. Menurut gue sama kayak Kang Emil yang bikin mobil curhat, ini juga sama nggak pentingnya. Bukannya gue bilang bahwa mental health nggak penting ya, tetapi gue inget omongannya Pak Anies waktu kemarin Pilpres. Kita nih sebagai pemerintah nggak perlu ikut campur tangan di semua industri. Kasih ranah buat swasta, karena swasta itu lebih mengerti di bidangnya dibanding pemerintah. Sementara kalau pemerintah bikin yang aneh-aneh, itu bisa ngabisin anggaran, belum tentu juga dia jago. Kang Emil pengen bikin aplikasi curhat, ngapain? Buang-buang anggaran APBD buat bikin aplikasi kan mahal. Orang udah ada macam-macam relief kok. Ini ngapain? Mas Pram juga misalnya bikin konseling 24 jam buat curhat. Nggak penting juga menurut gua, udah ada swasta, gandeng swasta, selesai. Dua-duanya Kang Emil dan Mas Pram soal ini
aneh gitu. Ya menurut lo ini bukan suatu isu yang terlalu seksi gitu ya? Ya mungkin seksi, mungkin ada Gen Z yang demen game, gue nggak demen ya, gue juga milenial sih. Ini gue berusaha fair ya meskipun gue dukung Mas Pram ini. Oke. Apalagi nih, Pramono Anung usung pasang CCTV di RT dan RW untuk tekan kasus pencurian dan narkoba Jakarta. Kayak Cina gitu ya dia pengennya ya. Ini the best Surveillance ini. state. Kalau ini the best, karena memang selama ini RT RW itu yang punya CCTV hanya mereka yang punya inisiatif. Oh. Yang mana RT-nya punya anggaran, yang mana warganya mau patungan. Kalau enggak, mereka nggak bikin CCTV kan. Ya akhirnya kalau ada begal apa-apa mau ngelapor ke polisi pun buktinya pun nggak ada, ribet. Nah tapi kalau sekarang nanti ada semua RT RW punya CCTV dari Pemda, ini mantep. Gue orang yang pro terhadap ya kita bisa di surveillance lah, karena emang ya gimana biar kota aman. Kalau kota aman, kesetaraan gender akan tercapai. Seminimal-minimalnya nih ya, cewek itu akan nggak takut jalan kaki malam-malam. Yeah. Sekarang naik mikrotrans, semua cewek berani naik mikrotrans malam-malam. Kenapa? Karena ada CCTV-nya. Lu mungkin enggak, tapi udah mulai ada yang berani. Oh, udah ada. Ya cewek-cewek yang kantoran yang gue lihat naik mikrotrans tuh berani malam-malam karena ada CCTV-nya. CCTV itu penting dan ini gue setuju banget. Oke, nice. So far oke ya, berarti kecuali yang Gen Z curhat itu. Nah apalagi nih, TJ tak cukup selesaikan macet Jakarta, harus Trans Jabodetabek. Yes, super setuju. Yang penting lobby-lobbynya harus jago. Yang akan susah kalau nanti ketemu Pemkot yang memang dia nggak mau berurusan sama akamsi, dia nggak mau ngelakuin kerjaan-kerjaan yang capek, yang kotor, ya akhirnya akan mandek tuh. Ya Mas Bro mesti lobby Kemenhub, mesti lobby Pemkot Bogor, Tangsel, Tangerang, Bekasi, apalagi tuh Depok terutama. Ya selama mereka saling sinergi, ini the best gitu. Cukup gak tuh 5 tahun? Enggak akan cukup. Karena ini kan gini loh, gubernur itu jangan sampai mikir 5 tahun buat bikin legacy, jangan. Ini kita buat main long term. Ini nggak akan selesai 5 tahun. Bang Yos 20 tahun bikin TJ sampai sekarang belum mencakup 100% seluruh DKI belum. Yes. 20 tahun. So ini main jangka panjang. Jadi ya harus keberlanjutan terus. Jangan malu nerusin Pak Anies, Pak Ahok, Bang Yos, Foke, semuanya gitu. Tapi gagasannya udah cukup bagus ya berarti ini. Bagus, masuk akal. Oke. Terakhir ya ini kayaknya. Jawab isu kesetaraan gender, Pramono Anung bakal pangkas syarat kerja perempuan di Jakarta. Maksudnya apa nih syarat kerja perempuan? Gua nggak paham. Gua kan bukan tim ses ya. Gua nggak paham semua concernnya. Gua nggak paham semua janjinya. Kalau dari logika gue sih, yang namanya Pemda, dia tidak bisa ngatur-ngatur requirement yang diminta sama perusahaan swasta. Karena swasta itu kan punya haknya sendiri buat misalnya dia pengen milih laki-laki berpenampilan menarik, itu hak mereka. Nggak bisa Pemda itu ngatur-ngatur, nggak bisa. Seperti Kang Emil pengen bikin WFH buat perusahaan media di hari Senin, Selasa perusahaan hukum, itu nggak bisa. Jadi yang namanya Pemda tidak bisa ngatur-ngatur swasta. Berarti ini nggak make sense. Tapi kalau Mas Pram ngomongnya ini buat pekerjaan-pekerjaan Pemda, bisa. Karena kan bosnya dia. Tapi kalau buat swasta nggak bisa. Iya, agak sulit sih gue ngebayangin. Bukan agak sulit, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Tapi kalau mungkin maksud gue nggak tahu kan, gue nggak tahu detailnya. Tapi kalau maksudnya di Pemda, make sense. Begitupun Kang Emil kalau dia ngomongnya WFH buat pegawai Pemda, masuk akal karena tapi dia bosnya. enak banget PNS ya, WF. Boleh karena itu kan dia bosnya. Tapi kalau dia nggak nyebutin Pemda doang, berarti kan swasta juga, itu mustahil. Jadi ini gimmick nggak jelas tuh. Jadi kan harus jujur. Gue nggak tahu kalau Mas Pram ini maksudnya buat siapa, gue nggak tahu. Oke. Nah ini penutupnya yang paling gong ya. Jadi ada salah satu cawagup yang nyari suara di podcast horor gitu. Judulnya Cawagup DKI ini jelaskan santet lewat fisika kuantum. Itu gimana caranya tuh? Kan, santet fisika kuantum itu bisa masuk. Kan Pak Kun ini bayi ajaib. 12 tahun udah kuliah. S3 udah. Ya mungkin gue nggak paham fisika, gue anak IPS. Gue nggak tahu. Gue juga. Ini cukup aneh ya. Cukup aneh sih. Cukup aneh tapi datang ke RJL ngomongin horor lagi nyagup tuh aneh sih. Itu aneh sih. Tapi ya mungkin mind blowing. Gue belum nonton. Oke. Mungkin mind blown. Mungkin keren gitu. Gue nggak tahu, gue belum nonton. Nggak tahu. Apa namanya kalau yang bukan santet? Kalau misalnya yang cewek pakai itu? Susuk. Susuk. Kalau susuk bisa kali ya, mungkin ada magnet gitu, gue gak ngerti. Gue gak paham. Tapi kalau santet fisika kuantum itu agak unik. Bukan unik sih, gue belum pernah denger.
Tapi harapan gue Pak Kun bisa dapetin 10% harapan gue doakan. Oke. Meskipun dia ada pemikiran seperti ini gitu. Iya, ya nggak apa-apa. Gue doakan karena kalau lo ngikutin nama Pongrekun, dia kalau ngomongin konspirasi global tuh mantep gitu, gue suka. Tapi ngomongin kota ya mungkin memang bukan di bidangnya kali. Tapi gue doakan Pak Dharma Kun dapat 10%, gue doakan. Oke, itu dia komentari session kita hari ini. Terima kasih guys. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Bye.